Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat-sahabat Rumah Hijau Net dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya Andito, Urban Farmer dan Motif Farmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur, yang kali ini khusus spesial untuk teman-teman peserta belajar composting online batch ke-19. Sebelumnya saya berikan aplaus. Yuk kita aplaus dulu luar biasa buat teman-teman semua yang sudah menyelesaikan program belajar composting online sudah selama 70 WAP ya. 70 WAP dan saya bisa katakan batch 19 ini salah satu batch yang paling seru, paling produktif, paling banyak memberikan feedback, katakanlah informasi atau kemudian hasil dari latihannya, dan itulah yang membuat belajar composting bersama ini menjadi lebih menarik. Sebelumnya saya pernah membuat dan ya sudah lebih dari 40 orang lah saya bantu belajar composting online-nya secara privat. Ya seru juga gitu, namun ternyata lebih seru lagi kalau kita belajarnya rame-rame, sehingga gesekannya, feedback-nya, terus kemudian teman-teman bisa belajar juga dari pengalaman semua yang hadir, bagaimana metode-metodenya, karena memang tujuan dari belajar composting online ini bukanlah memperkenalkan salah satu atau hanya satu-satunya atau sedikit metode yang paling, katakanlah paling pamungkas itu ya, paling bagus. Kalau composting paling bagus pakai caranya Mas Andito, enggak juga gitu. Bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah yang pertama tentu mindset. Ya, mindset buat teman-teman semua yang mungkin mau belajar composting, pengen tahu caranya, makanya kemudian di kelompok pertama kita belajar tentang mindset dulu. Karena apa? Itulah yang menjadi penggerak utama yang saya rasakan, setidaknya menjadi semacam apa ya, semacam bahan bakar gitu, yang sesuatu yang kemudian kalau saya lagi ngeliat sampah saya numpuk, gue harus olah. Saya harus olah, saya tidak mau sampah saya masuk ke tempat sampah depan gitu, kecampur sama plastik dan kertas, saya nggak mau gitu. Itu yang kemudian membuat semangat saya, konsistensi saya selama kurang lebih mau 8 tahun melakukan proses composting itu masih bertahan sampai hari ini. Nah, ini yang kemudian ingin saya tularkan sebetulnya ke teman-teman semua yang ikut belajar. Baru setelah itu secara teknis, silakan teman-teman menemukan metode terbaiknya gitu ya, yang kemudian nanti kita akan bahaskan melalui keluar satu persatu, dan nanti pamungkas langkah ke-8 yang akan ada di sesi Kulzum malam hari ini. Nah, saya permisi untuk share screen. Ini dia yang akan kita bahaskan malam hari ini. Sekali lagi teman-teman, saya mengajak teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, silakan langsung sampaikan saja di kolom chatting, untuk nanti kalau misalnya sudah ada yang mau ditanyakan ya, kalau belum nanti tentu teman-teman masing-masing akan saya berikan kesempatan untuk berbagi apapun pandangan dan perasaan yang mungkin sedang dirasakan dalam proses composting. Oke, ini sesi full Zoom-nya teman-teman semua, dan perkenalkan kembali saya Andito, saya Urban Farmer, dan ya saya senang melakukan atau katakanlah sedang mendalami hal-hal yang sangat terkait dengan gaya hidup sehat gitu ya, karena akhirnya ujung-ujungnya dari katakanlah yang kita lakukan sehari-hari ya sebetulnya ujung-ujungnya adalah untuk kesehatan. Jangan sampai kemudian, ya bukan jangan sampai, salah satu fenomenanya adalah ada orang-orang yang begitu mati-matian untuk kemudian mengejar sesuatu dalam hidupnya, namun dia lupa terhadap menjaga tempat tinggal jiwanya, yaitu ya tubuh yang sehat ini. Jadi begitu sudah dapat semuanya, ternyata kemudian fisiknya tidak dijaga, terus ya akhirnya semua yang dicapai selama ini dialokasikan untuk membayar kesehatan fisiknya. Nah, saya lagi punya kecenderungan senang ke arah sana, karena itu salah satu yang lagi ditekuni adalah memang dunia composting dan dunia urban farming, karena di dalam sayuran yang kita panen dan nikmati langsung itu ada kandungan antioksidan yang sangat sangat tinggi, sangat terbaik, yang itu nggak ada di sayuran-sayuran yang katakanlah bisa dikatakan mungkin baru yang sudah dipanen beberapa jam setelahnya gitu. Kalau baru petik, mau cabai, mau sayur, itu antioksidannya the best, terbaik, dan itu yang membuat teman-teman yang mungkin tinggalnya dekat dengan sumber makanannya itu biasanya jauh lebih sehat, jauh lebih segar, jauh lebih mudah dan sebagainya. Kenapa? Karena memang antioksidan itu yang sangat penting. Saya tinggal di Cipinang Muara, Jakarta Timur. Hari-harinya selain praktisi composting, ayah dari 2 anak homeschooling juga, dan juga seorang praktisi dari digital marketing. Ya, digital marketing banyak sisi, ya saya ada di beberapa sisinya. Kurang lebih seperti itu keseharian saya, dan bersyukur teman-teman semua
sejak tahun 2017 sudah membantu lebih dari 100 sahabat memiliki instalasi hidroponik dan juga komposter di rumahnya masing-masing. Dan tidak hanya secara perorangan, namun juga sempat diundang juga secara instansi di TNI, di kejaksaan, sekolahan gitu ya, untuk kemudian berbagi katakanlah semangat urban farming maupun composting. Nah, ini sempat waktu pernah membuat pelatihan-pelatihan hidroponik di PLN, dan ini mengisi CSR dari beberapa perusahaan yang ingin mengajak warga binaannya itu memiliki wawasan yang lebih green, yang lebih hijau. Mereka bisa mengolah sisa bahan organiknya, mereka lebih peduli terhadap sampahnya, dan sebagainya. Dan tidak hanya di sekitaran Jakarta, namun juga sempat rezeki ke luar kota juga, paling jauh ini ke NTT, waktu itu di daerah Sekon ya, Timur Tengah Utara, untuk kemudian bersama teman-teman Bakti Nusantara memberikan inspirasi kepada teman-teman di sana bahwa bertani itu bisa loh tanpa gali-gali tanah gitu, ada metodenya, dan kemudian itu membuat mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat mereka. Juga sempat ke daerah Pandeglang, daerah Ngawi juga di Jawa Timur. Lalu kemudian ya di dunia ketika pandemi ini ternyata salah satu yang menarik adalah ternyata di gaya hidup manusia kebanyakan yang sebagian besarnya di jalan mungkin ya, dari karena kegiatan offline dan sebagainya, begitu pandemi semuanya harus segera harus dilaksanakan secara from home, ternyata ada alokasi waktu di jalan yang kemudian lebih banyak di rumah. Nah, sebagian dari mereka mulai merasakan apa ya yang bisa saya lakukan terhadap lahan saya, terhadap sampah saya, dan kemudian saya diundang untuk kemudian sharing-sharing secara online gitu, secara daring mengenai hal-hal yang saya lakukan selama ini. Dan ya bisa dikatakan ini menjadi sebuah gerakan yang menarik karena bisa dibilang subscriber saya naik sangat pesat di masa pandemi ini. Jadi ini ada sebuah interest yang menarik sekali di dalam masa pandemi ini, ada sebuah perhatian terhadap lingkungan kita khususnya dalam hal composting dan urban farming. Nah, jadi tidak hanya katakanlah di komunitas, cuma juga diundang ke beberapa universitas untuk kemudian mengisi, kalau saya menyebutnya sesi inspirasi atau kuliah inspirasi, untuk kemudian teman-teman adik-adik mahasiswa ini tidak hanya kuat secara akademis atau secara keilmuannya, namun itu semua perlu dilengkapi dengan wisdom green atau wisdom yang berkelanjutan, sustainable, sehingga ya setiap yang kita lakukan di sini ada sampahnya kan, ada limbahnya. Nah, gimana caranya sejak awal para mahasiswa ini ketika melakukan sesuatu, mereka sudah memikirkan bahwa ujungnya sampahnya ini itu tidak terbuang begitu saja. Minimal tidak tercampur lah, supaya yang organik bisa terolah, yang anorganiknya juga bisa terolah. Karena kok kecampur semuanya, nggak ada yang bisa terolah. Jadi sampah semuanya. Itu yang saya coba tanamkan mindset-nya. Oke, sahabat semua, kita sekarang langsung masuk ke materi. 8 langkah mudah. Oh, kok ada 8 ya, Mas? Bukannya keluar nih hanya 7 sengaja. Disimpan 1 di Kulzum supaya kemudian bisa jadi bahan renungan kita bersama. Langkah pertamanya adalah mindset. Ya, kita ingatkan lagi bersama materi Kulwap. Yang pertama adalah mindset, teman-teman semua. Karena apa? Karena di Indonesia, ini data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di tahun 2019, 64 juta ton per tahun, sahabat semua. Atau 175 ribu ton sampah per hari yang kemudian kita hasilkan di Indonesia, dan itulah yang didamping. Dan kalau ini dilakukan terus-menerus dan tidak berubah, maka kemampuan TPS dan TPA kita semakin lama akan semakin menipis. Ini ada Kak Sinta, misalnya tinggal di Bekasi. Mungkin saya nggak tahu Bekasinya apakah tidak terlalu jauh dari Bantar Gebang, misalnya, yang menjadi tempat penampungan sampah utamanya DKI. Nah, kalau suatu hari ini... Dekat, Mas? Gimana, Kak? Ya, nggak dekat-dekat banget sih. Oke, tapi ya kurang lebih dekat dari rumah saya mungkin ya, Kak ya. Ya, ini kalau Mas, kemudian... iya, baunya sampai ke rumah, kalau pas anginnya ke arah saya. Ya, kayak gini nih posisi gambarnya nih. Oh, begitu ya, Kak ya? Apalagi kalau hujan mungkin ya? Saya pernah buat. Ya, kalau dulu iya, Mas. Cuman kayaknya sekarang karena kemarin kan sudah ada pengolahannya udah mulai bagus ya. Saya kan di sini udah 12 tahun ya. Awal-awal tuh masih kecil, padahal lumayan jauh, Mas. Saya kan Ya. di deket tol ya, sebenarnya. Cuman sekarang sepertinya sih di sana itu sudah TPS-nya sudah ada pengolahan. Tentunya ya, itu udah mulai oke lah. Ya, syukurlah kalau Tapi masih menggunung kalau saya kadang-kadang saya lewat, kan jalan pintas lewat situ bisa.
Baik, terima kasih Kak Sinta yang memberikan kesaksian langsung di sana. Saya pernah suatu hari memasang instalasi hidroponik di kota wisata, Kak, yang jaraknya nggak terlalu jauh dari Bantar Gebang, dan kebetulan cukup besar instalasinya sehingga saya beberapa hari bolak-balik ke sana dari pagi. Dan ketika pagi-pagi itu, ketika di sana, wah ini aromanya nyampe ke sini ya gitu, saking apa luar biasanya sampah yang terdamping ini. Nah, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat betapa sebetulnya ini kebetulan mungkin Bantar Gebang menjadi sesuatu yang diperhatikan karena mungkin berdekatan dengan Jakarta ya sebagai ibu kota saat ini yang kemudian apa pusat kegiatan dan sebagainya, sehingga kalau kemudian Bantar Gebang sampai kenapa-napa tidak bisa menampung lagi, wah itu seru banget tuh Jakarta suasananya. Dan itu terjadi loh teman-teman di beberapa kota yang lain. Kalau teman-teman mungkin pernah melihat berita-beritanya di Bandung gitu ya, terus kemudian di Bali bahkan di Denpasar khususnya gitu, terus kemudian di Depok nih kemarin saya pernah sempat baca berita bagaimana tidak mudah untuk membuka lahan baru untuk buang sampah karena apa, alat pengolah sampahnya ini terhambat, nggak bisa masuk ke Depok karena terhambat perang Rusia dan Ukraina. Wah, jadi perang di Rusia itu berpengaruh terhadap pengolahan sampah di Depok gitu. Jadi bayangkan teman-teman semua kalau kemudian pola seperti ini masih terus-menerus terjadi. Ini yang kemudian tentu bagus ya kalau kita bisa melakukan sebagai gerakan bersama-sama. Namun kan apa ya, ini kan sesuatu hal yang perlu diedukasi. Ada alatnya pun, kalau teman-teman mungkin main-main ke kelurahan atau kecamatan masing-masing, bisa jadi punya loh alat pengolah sampah, alat pemisah sampah, atau katakanlah alat pencacah sampahnya itu bisa jadi ada loh di kecamatan dan kelurahan masing-masing. Karena itu sudah menjadi program. Pertanyaannya, apakah dipakai? Nah, edukasi ini, kesadaran ini yang perlu dibangun. Karena itu saya mencoba mengambil peranan saya di sini bersama teman-teman semua untuk kemudian setidaknya ya buat sahabat-sahabat semua yang punya ketertarikan dalam dunia belajar composting sebagaimana yang kita sedang pelajari kali ini, mudah-mudahan bisa menjadi sesuatu yang menular, yang menyebar di kalangannya teman-teman masing-masing, bahwa composting itu bisa dilakukan. Saya tidak bisa bilang mudah, namun bisa, sangat bisa. Ya, saya 8 tahun mau melakukan composting ternyata bisa. Kalau teman-teman mampir ke Instagram saya ya isinya sampah semua gitu. Maksudnya tidak ya sebagian besar sampah gitu karena memang mengolah sampah gitu. Itu adalah bagian dari hal yang saya coba hadirkan di dalam keseharian saya dan ya sebuah kontribusi yang mungkin sederhana tapi mudah-mudahan bisa punya berdampak dalam jangka panjangnya. Karena saya ingin membentuk mindset teman-teman yang tertarik belajar composting ini bukan hanya dari sisi teknis, karena teknis itu gampang banget. Tinggal kemudian ininya nih, mindset-nya dan kemudian why-nya yang kuat, supaya kemudian kita bisa melakukan secara konsisten. Oke, dan jadi apa solusinya? Solusinya adalah composting. Ya, kita memilah dan mengolah sampah dari sumbernya. Karena apa? Mengapa perlu melakukan composting? Karena 40-80% tumpukan sampah yang tadi yang kayak gunung tadi itu, yang Kak Sinta perhatikan di Bantar Gebang itu bergunung-gunung sampahnya, bayangkan kalau 80%-nya berkurang. Atau 40% deh, separuhnya deh berkurang, gunungnya jadi tinggal separuh. Nah, itu gimana caranya? Ternyata bisa dengan cara composting ini. Karena apa ya? Setiap sampah yang terpilah jadi manfaat. Bahkan memiliki nilai ekonomis. Bisa menyuburkan tanah, membuat lingkungan lebih bersih dan menyehatkan. Mungkin teman-teman yang sudah mulai praktek mulai ngerasain nih, gitu ya. Iya ya. Saya begitu punya mulai 2 tempat sampah, si sampah organiknya di sebelah sini, yang keringnya di situ, kok kemudian sampah saya nggak cepat penuh ya? Kok kemudian teman-teman pemulung kalau datang ke rumah ngambilnya lebih banyak? Kok saya jadi bisa mulai memilah sampah kering dengan lebih enak ya? Yang kardus dengan kardus, kertas dengan kertas, plastik dengan plastik, yang kardusnya bisa diberikan ke pemulung atau masukkan ke bank sampah dan sebagainya. Terus sampah kita jadi nggak penuh-penuh ya gitu. Nah, ternyata itu yang terjadi loh teman-teman ketika kita melakukan proses composting, 40-80% tumpukan sampah itu bisa dikurangi. Dan itu yang saya alami dan itu yang ingin saya jaga sebetulnya. Saya udah nggak mau buang sampah banyak-banyak lagi di depan rumah saya. Ini yang ingin saya jaga dan bersyukur sampai hari ini masih bisa dilakukan. Nah, sedikit mengingatkan aja bahwa kategori sampah itu secara umum kita bagi menjadi 2, yaitu sampah yang basah, organik, yang keringnya anorganik. Contoh sampah basah adalah semua yang berdasarkan bahan dasar hewan dan tumbuhan, ya kulit buah, sisa potongan sayur, kulit telur, dan sebagainya. Lalu kemudian sampah kering adalah sesuatu yang di luar itu. Nah, biasanya ada pertanyaan menarik di kardus nih sama kertas. Ada beberapa pertanyaan yang sampai, apakah kardus dan kertas termasuk sampah organik? Ataukah bisa digunakan sebagai penggembur? Nah,
pertanyaan saya balik kembali seperti ini. Menurut saya, kategori yang disebut sebagai organik adalah kalau Anda letakkan benda ini di luar atau dalam udara terbuka dan dalam waktu 2-3 minggu, kira-kira bentuknya menyusut nggak? Kalau dia menyusut, maka dia organik. Contoh daun pisang gitu ya, buat teman-teman yang suka bikin makanan-makanan berdaun pisang gitu. Kalau daun pisang kita nggak pakai, dalam waktu 3-4 hari biasanya dia menguning, menyusut begitu ya. Nah, berarti daun pisang masuk ke dalam kategori sampah organik. Nah, kalau kertas bagaimana? Apakah dalam waktu 2-3 minggu dia akan menyusut? Bisa jadi tidak. Setahun mungkin menguning sedikit, tetapi tidak menyusut bentuknya gitu. Nah, artinya apa? Dia menurut kategori composting yang saya pahami, dia tidak termasuk dalam kategori sampah organik, maka tidak disarankan masuk ke dalam komposter. Begitu ya teman-teman ya, mudah-mudahan bisa diambil garis besarnya. Nah, prinsip 3R ini ingin saya tekankan lagi di dalam sesi sharing kita ini, bahwa di dalam 3R, terdiri dari reduce, reuse, recycle, maka R yang pertama, atau reduce, mengurangi, ini menjadi sebuah hal yang amat sangat penting ketimbang reuse dan recycle-nya. Jadi reduce aja dulu. Mindset yang kita miliki adalah ngurangin dulu. Nah, bagaimana cara mengurangi paling sederhana? Ya mungkin dari consumables kita sehari-hari atau apa yang kita makan, kita minum sehari-hari. Misalnya, ini saya coba memberikan contoh apa yang saya sedang coba lakukan selama kurang lebih 8 tahun ini juga gitu ya. Sambil jalan bareng ini apa composting sama gaya hidup yang lagi saya coba ini, yaitu apa ke pasar itu udah nggak bawa sudah bersedapat mungkin tidak memikirkan plastik. Jadi kalau mau belanja ya udah, misalnya saya mau beli apa, beli ayam, beli tahu, beli ikan, itu kan benda-benda yang kalau diplastikin belum tentu pasti plastiknya Anda cuci lagi. Nah itu yang kemudian saya coba alokasikan, ini punya wadah. Ya ini punya wadah. Nah ini saya pakai tas jaring yang kurang lebih baru setahun terakhir ini gitu ya. Saya bikin jaring sendiri pakai paranet gitu yang kemudian saya potong-potong, saya jahit-jahit. Nah, udah ini yang kemudian menjadi pengganti plastik. Nah, ini yang kemudian teman-teman mudah-mudahan bisa menular gitu ya buat teman-teman semua, karena bukan soal belanja nggak pakai plastiknya. Sebenarnya saya juga masih pakai plastik, tapi saya memikirkan plastik yang saya sampai ke rumah sedapat mungkin bisa saya pakai lagi. Makanya kalau mungkin ada teman-teman yang sharing tentang keranjang sampahnya gitu yang buat organik, selama masih pakai alas plastik, saya tanya, itu dicuci lagi nggak? Atau kemudian masih mau dipakai lagi nggak plastiknya? Jangan sampai kemudian begitu dia dipakai sampah, menampung sampah organik, terus kemudian habis itu dibuang plastiknya. Ya berarti kita tidak mengurangi sampah di sisi itu. Makanya saya ajak, udah pakai wadah aja deh, gitu. Atau pakai ember aja yang kemudian bisa dicuci lagi kalau sudah dipakai. Karena tujuannya adalah memang mengurangi. Jadi mau pakai plastik atau katakanlah sekarang kantong belanja gitu ya, misalnya saya ke minimarket gitu dikasih kantong belanja atau kita beli kantong belanja, tapi perlakuan kita sama sebagaimana memperlakukan plastik, artinya cuma dipakai sekali doang terus disitu kita anggurin, kita buang bahkan, yang nggak ada bedanya gitu. Itu ya teman-teman ya, karena kan kalau mungkin teman-teman pernah dengar, plastik itu diciptakan untuk menyelamatkan bumi tadinya. Karena apa? Belanjanya waktu itu di Amerika itu ya pakai kertas gitu ya, karena kertas pakai pohon. Waduh, kalau satu orang sehari belanja satu, di Amerika ada 20 juta orang, berarti 20 juta kantong belanja setiap hari. Wah, berapa pohon ditebang? Wah, kita harus pikirkan sesuatu yang sebagai pengganti kantong kertas nih. Ditemukanlah kantong plastik. Wah, lebih tahan lama, lebih bagus. Kok malah sekarang jadi dipakai sekali pakai gitu. Nah, jadi isunya bukan kertas atau plastiknya, tetapi berapa kali benda itu bisa kita pakai. Maka kita mengurangi. Reduce, baru kemudian reuse kita pakai ulang, baru kemudian kalau sudah hancur, sudah nggak bisa diapa-apain lagi, baru kita recycle. Nah, jadi mindsetnya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi bukan kebalik. Kadang-kadang ada orang-orang yang nggak apa-apa kan pakai botol plastik, ntar juga didaur ulang. Nah, itu dia. Itu yang kemudian kita mau coba balik. Bukan itunya, bukan soal botolnya, tetapi seberapa sering botol yang Anda pakai ini, itu bisa Anda pakai berkali-kali. Begitu, sahabat semua ya. Mudah-mudahan ini bisa melengkapi asupan green living kita malam hari ini, karena saya lagi kalau sampah kering dipilah banyak manfaatnya, ya bisa dimanfaatkan buat anak berkreasi, bisa disetorkan ke bank sampah, penampungan sampah kering diberikan kepada pemulung, bisa menjadi rezeki buat mereka. Nah, dulu sebelum pandemi saya cukup, ya bukannya rajin ya, tapi berkala ke bank sampah ketika kemudian sampah-sampah kering saya sudah cukup banyak gitu. Saya setorkan ke bank sampah. Nah, namun kalau sekarang ini kita sudah banyak aplikasi yang mendukung gerakan minim sampah.
Jadi ini salah satu aplikasi yang saya lagi gunakan, yaitu Siklus, untuk kemudian isi ulang. Isi ulang ya consumable sehari-hari, ada minyak goreng, sabun cuci piring, sabun mesin cuci, terus kemudian pelembut, lalu ada katakanlah sampo juga. Jadi tergantung Anda butuhnya apa. Nah, yang paling banyak di rumah saya lagi dipakai kan kurang lebih 3 hal ini. Jadi ada minyak goreng, sabun-sabunan gitu ya. Nah, itu ya udah, kita bisa isi ulang tanpa kemudian beli kemasannya. Dari sisi harga gimana? Nggak jauh beda sih. Mirip-mirip lah gitu. Tapi kemudian nilainya sebenarnya, nilai ngurangin sampahnya ini yang kemudian saya mau coba kenalkan ke teman-teman di sini. Oke, dan kemudian ini ada aplikasi gerakan untuk kemudian mengirim sampah. Ini ada armada kemasan yang bisa menjemput sampah termasuk sampai plastik kresek. Tentu kita mengeluarkan semacam kontribusi buat biaya bensinnya seikhlasnya, tidak ditentukan. Lalu ada juga aplikasi Duitin yang seperti bank sampah yang bisa menjemput ke rumah. Nanti sampahnya kita ditimbang dan kemudian dihargai, ada nilai uangnya di sana. Nah, jadi yuk kita mulai memilah sampah kita. Dan saya ingatkan lagi kepada teman-teman semua mengenai cool wap kita. Jadi yang langkah kedua adalah kita siapkan 2 tempat sampah. Nah, nih ya, foto-foto teman-teman yang sudah menyetorkan, terima kasih banyak banget yang sudah mengikhtiarkan, mengusahakan punya 2 tempat sampah, keren. Dan sekali lagi saya mengingatkan, yang penting tempat sampah organiknya untuk bisa dipakai lagi. Ya, itu inti garis besarnya. Langkah ketiga, kita tentukan metode composting. Terima kasih teman-teman. Ada yang ingin ekoenzim, kompos pot, pakai lubang organik, bahkan Kak Probo pakai maggot gitu ya, sudah punya belatung di rumahnya untuk kemudian memakan sisa-sisa bahan organiknya. Itu keren banget, luar biasa. Dan kemudian saya ingatkan kembali mengenai metode composting, kita ada lubang organik, biopori, komposter, kompos pot, dan ekoenzim. Yang saya pahami teknisnya. Ada takakura, ada metode-metode lain. Silakan kalau teman-teman punya, seperti metode maggot tadi itu juga metode yang saya kenal tapi saya tidak lakukan. Jadi terima kasih Kak Probo sudah ikut memperkaya informasinya. Nah, langkah keempatnya adalah kita membuat mall. Membuat mall itu, nah ini menjadi sebuah hal yang penting karena apa? Kita akan memberikan pemercepat. Jadi membuat proses compostingnya jadi lebih cepat dengan menghadirkan mikroorganisme lokal dengan air beras dan gula, dan itu yang kemudian membuat prosesnya jadi lebih cepat. Oke, angka kelima kita siapkan penggembur. Nah, kebetulan teman-teman belum ada ya yang memberikan input foto penggembur. Sekali lagi, penggembur adalah material organik yang kemudian punya karakter menyerap air. Ya, yang paling gampang ada serbuk kayu, ya, mungkin ada juga abu gosok gitu, atau kemudian daun kering yang kalau diremas hancur. Nah, itu adalah bagian dari penggembur yang kemudian bisa digunakan. Nah, langkah ke-6 mencacah sampah. Saya melihat juga belum ada foto ya untuk yang menyetorkan mencacah sampah. Tidak apa teman-teman, kebetulan di grup juga ada yang bilang, wah memang ini kita menjelang lebaran ya, jadi mungkin pulang kampung perdana mungkin ya setelah 2 tahun pandemi ini, 2 kali lebaran kena pandemi sehingga tidak pulang kampung dulu, tapi sekarang sedang diberikan kesempatan, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Jadi saya sangat bisa pahami hektiknya, dan tentu kita mengingatkan siapa tahu bisa mudik kali ini mudik yang minim sampah gitu ya, yang kemudian lebih berkurang sampahnya, kesadaran tentang green living-nya bisa dibawa ke keluarga besar kita. Nah, langkah ke-7 saatnya composting. Terima kasih buat Kak Heri Pur dari Depok yang kemudian sudah berbagi apa ya prosesnya. Ada videonya ya di grup ya dari Kak Heri ini yang kemudian menggunakan kompos pot, di bawahnya dikasih tanah, terus kemudian masuk sampah organik, ditutupin tanah lagi setelah diberikan mol. Mantap, Kak Heri. Tinggal kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Oke, saya cerita sedikit pengalaman saya berawal dari composting di tahun 2014 ketika mentor saya Mbak Wilda Yanti datang ke rumah untuk mengantarkan komposter yang sampai hari ini masih saya pakai. Dan saya melakukan apa yang teman-teman lakukan. Saya mencacah sampah, waktu itu masih pakai pisau dan talenan, sekarang sudah mulai pakai gunting merah hitam saya. Kemudian saya berikan mikroba, waktu itu pakai mikroba bubuk gitu ya, yang kemudian ternyata bisa kita substitusi dengan yang lebih dekat, yaitu menggunakan air beras dan gula salah satunya. Lalu kemudian kita tambahkan penggembur, sama dulu penggembur juga model bubuk juga, model serbuk, kuat banget, maksudnya kuat tuh artinya benar-benar sampah yang tadinya benyek, begitu dikasih ini langsung ngeprul gitu ya, kan namanya juga serbuk ya. Ya ini yang kemudian juga bisa kita substitusi juga dengan bahan yang terdekat, misalnya pakai serbuk kayu, dan kemudian sudah masukkan ke dalam komposter, dan bisa dipanen dalam waktu 10 sampai 14 hari. Nah, ini hasil komposternya, saya dapat pupuk cairnya. Teman-teman, kebetulan komposter saya itu yang model ada lubang-lubang di bawahnya, tidak ada kerannya, sehingga ini yang
saya coba tampung. Nah, kebetulan saya punya panci gitu ya, panci besar untuk kemudian menampung pupuk cairnya. Jadi ini yang kemudian saya lakukan. Saya berikan label, naikin ke medsos, lumayan. Ada yang respon, pengen punya. Lumayan. Bayangkan ya, dari sampah Mas, ini bisa jadi bau rupiah. nggak kalau pupuk cair ya? Nah, Tanya Mas. Kan saya kan pakainya kompos pot ya, ya, belum komposter. ya, Jadi kan nggak bisa dapat cairnya ya, karena nggak ada lubang bawahnya kan. betul. Nah kalau pakai ini Mm-mm. pupuk cairnya lindi ya orang bilang ya. Windy, betul. Nah, itu bau apa enggak ya? Kalau saya bilang nggak bau, bohong, Kak. Ada aromanya. Semakin bagus hasil compostingnya, itu aromanya semakin semakin flat, Kak. Makanya kemudian trik memberikan memberikan penggembur, terus kemudian dicacah, dikasih mol, itu adalah salah satu cara-cara supaya kemudian hasil dari POC-nya dan kemudian pupuk organik padatnya itu minim aroma. Ya, kalau saya bilang nggak ada baunya, bohong. Ada baunya, tapi kemudian baunya itu ada beberapa level ya, kayak keripik kentang aja. Tapi ada beberapa level. Jadi kalau level yang paling parah itu adalah kita belum masuk komposter aja di dalam rumah udah kecium baunya. Nah, saya pernah tuh ada di fase-fase itu. Fase-fase di mana keluarga pada protes, nih bau apaan sih gitu. Ini itu juga kenapa jadi begini ya. Terus kemudian ya dalam proses berjalan, akhirnya sudah sampai kepada level di mana aroma itu baru kecium kalau kemudian si materinya kita deketin ke hidung seperti ini. Nah, kurang lebih hasilnya aromanya kurang lebih seperti itu. Nanti kita bahas lebih lanjut ya Kak Sinta ya di sesi tanya jawab. Saya selesaikan dulu. Terima kasih pertanyaannya. Kemudian ini ketika panen pupuk padat seperti ini, ya jadi ini yang kemudian saya angin-angin dulu aerasi baru saya gunakan untuk berkebun. Nah, ini ekoenzim. Ini rumus sederhananya 1:3:10-nya. Dan asik banget ya ekoenzim ini, betul-betul kita bisa ngambil minyak menggunakan ekoenzim. Dan ini dia langkah ke-8-nya teman-teman. Jadi langkah ke-8 adalah ulangin lagi prosesnya dari awal. Kembali lagi kita mungkin perlu punya mindset lagi, menemukan lagi kenapa saya harus melakukan proses composting ya. Terus kemudian ya udah dengan 2 tempat sampah, lalu kemudian menentukan metodenya, lalu kemudian berikan mol, siapkan penggembur, cacah sampahnya, ngompos deh. Gitu terus prosesnya teman-teman sampai kemudian sahabat semua bisa semakin menikmati. Iya ya, asik juga ya ketika sisa bahan organik kita olah sendiri. Nah, hasilnya adalah teman-teman saya jadi bisa menggunakan katakanlah hasil dari composting itu buat berkebun. Jadi punya ya bisa menanam tanaman, panen sayuran, panen tomat dan sebagainya. Waktu lahan di sebelah rumah saya masih bisa saya pakai. Nah, sekarang sih sudah ada bangunannya jadi sudah nggak bisa dipakai lagi. Tapi waktu itu saya manfaatkan untuk kemudian ya kita berkebun, hal-hal yang pokoknya yang nggak ngebangun apa-apa di sana dan nggak perlu lahan luas juga, pakai polybag pun juga bisa ini. Sayuran aneka sawi dan selada saya bertumbuhan juga dengan menggunakan media tanam dari hasil composting. Ya ini suasana setelah bertanamnya dan kemudian ya paling asik memang waktu panen ya. Nah, waktu panennya ini yang asik banget. Kalau berlebihan bisa disimpan dulu di dalam kulkas dan kemudian sahabat semua sekali lagi dalam melakukan proses composting itu bukan hanya untuk hari ini, tetapi ini buat masa depan bumi kita, tempat tinggal kita, tempat tinggal anak cucu kita bahkan. Karena bisa jadi hidup kita kan mungkin ya kalau dikasih 100 tahun sehat aja udah alhamdulillah banget ya teman-teman ya, udah bersyukur sekali. Namun kalau kemudian ternyata hidup kita ternyata tidak terlalu panjang di dunia, di bumi yang katanya usianya sudah miliaran tahun ini, apakah kita mau menjadi manusia yang seperti apa? Kita mau meninggalkan apa ya untuk bumi tempat tinggal kita? Siapa tahu dengan kita belajar composting, kita akan mewarisi, meninggalkan bukan hanya bumi yang lebih baik, tapi juga value, nilai-nilai yang kita wariskan kepada anak-anak kita, bahwa orang tua kita melakukan proses composting, milah sampah itu hal yang sangat biasa, ternyata ini dampaknya luar biasa buat kehidupan bumi kita ke depannya, buat keseimbangan alam dan sebagainya. Siapa tahu itu bisa menjadi sebuah kebaikan buat diri kita yang bisa kita bawa sampai kapanpun. Kurang lebih seperti itu teman-teman semua. Dan ini area media sosial yang bisa teman-teman hubungi saya atau kontak-kontak saya untuk kalau ada yang mau sharing-sharing lebih lanjut, mau nge-tag dan sebagainya, silakan. Ini media-media sosial saya. Dan mari kita masuk ke sesi pertanyaan. Dan terima kasih teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Oke, teman-teman semua. Nah, ini saya coba simpan dulu semua yang sudah ada di kolom chatting, karena ini teman-teman waktunya sudah kurang dari 1 menit, jadi sahabat semua, saya mengajak teman-teman semua untuk relogin lagi, untuk kita masuk ke sesi tanya-jawab,
Dan buat teman-teman yang menyimak rekamannya, setelahnya ada sesi kedua, kita masuk ke sesi 2 untuk sesi tanya jawab. Teman-teman semua, Kak Fitria, Kak Lia, Kak Sinta, dan Kak Dewi yang masih standby, kita ketemu lagi di sesi kedua di link yang sama setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.